Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu untuk radio silaturahim gitu ya. Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Hari ini persisnya tadi di off air Ikhwan Ahwat tentang the basic of pharmacology. Jadi seperti apakah di dalam bahasannya, betul ya, farmakologi dasar Benar, ya. dasar. Ya. Mhm. Iya, kita akan sepenuhnya menyimak dan silahkan kalau ada yang mau bertanya, tetapi tidak bisa telepon langsung karena ini Zoom ya. Oke, Bung Alfian, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain nama ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya. Kita dapat ketemu lagi di Sabtu keempat di bulan ini ya. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Hari ini kita akan membahas the basic of pharmacology, ya, farmakologi dasar ya kalau bahasa Mhm. Indonesianya. Ya, ini tadi namanya panjang banget. Untung nama saya pendek ya, Alfian ya. Coba kalau sudah namanya panjang, titelnya panjang repot kan. Gelarnya 3 kali nama, 4 kali nama malah ya, Gelarnya 5. panjangnya. Ya, Ya, oke. ya, Lanjut. kita akan membahas tentang the basic of pharmacology. Nah, ini kan ya kalau kita untuk apa tuh mengobatin orang, nah ini harus kita memang tahu ya the basic of pharmacology ini ya paling penting ya karena dasar dari farmakologi ini mekanisme kerja dari si obat tersebut ya. Mhm. Kita harus belajar itu paling enggak patofisiologi penyakit, ya, biokimia, dan terakhir adalah farmakologi dasar atau farmakologi herbal, ya. Karena kalau kita nggak belajar farmakologi, gimana kita tahu di mana sifat sinergisnya, sifat antagonisnya, ya, sifat toksisitasnya, ya. Jadi jangan jangan salah, kita herbal itu juga bersifat toksisitas kalau digabung dengan herbal, herbal dengan makanan ya, herbal dengan obat bisa. Tapi herbal juga bisa membantu sinergis. Sinergis itu membantu lebih bagus lagi ya. Atau dia bisa menghambat ya, menghambat misalnya kita makan herbal A terus kita makan herbal B, ya dia terhambat malah kerjanya. Nah, bisa juga makanya kita tahu basic of pharmacology ini ya, harus tahu ya. Nah, seperti kemarin Mas Krisna tuh barusan ya tadi WA saya ya, dia Mhm. batuk, terus dia nggak ada suara, ya jadi nggak bisa on air. Nah, itu saya kirimkan herbal. Nah, makanya saya kemarin tanya Mas Fajar, itu kenapa? Maksudnya ada yang lemah sisi tubuh? Takutnya kan saya karena Mas Krisna pernah dari riwayat jantung kan, saya Mhm. ke arah stroke gitu kan, kok nggak ada suara langsung gitu, ada batuk, ada pilek nggak? Saya tanya kan, Mas Fajar nggak tahu gitu kan, Mas Fajar kan akhirnya saya mau ngomong ke siapa, bingung kan kalau nelfon Mas Krina nggak ada suara. Nggak Akhirnya jelas jawabannya. nelfon Mbak Didit kan, Mbak Didit juga nggak diangkat. Akhirnya Mas Krisna yang nelfon dengan suara yang hilang timbul ya. Nah, ternyata kena flu batuk terus suaranya hilang. Oh ya sudah, tahu arahnya kemana, patofisiologi penyakitnya. Makanya kita harus tahu dulu tuh apa nih, karena kalau arah diagnosanya nggak tepat, ya obatnya pasti nggak tepat juga, herbalnya nggak Mhm. tepat. Makanya saya tanya konsultasi dengan anamnesa ya, dengan kita tanya langsung, kenapa Mas Krisna? Apakah ada sisi tubuh yang lemah? Saya bilang gitu, enggak Mas Alfian katanya. Saya ada batuk, ada pilek. Iya, waktu itu habis dari batuk pilek, akhirnya hilang suara. Oh ya sudah, saya paham deh. Udah saya kirimkan herbal. Ya alhamdulillah pagi-pagi ini udah ngomong, katanya udah bisa ngomong, sudah bagus, sudah sehat. Mau dilanjut nggak herbalnya? Lanjut aja saya bilang 3 hari, tapi turunkan dosis 2 kali 1 biar lebih enak. Ya alhamdulillah. Nah makanya pas banget ya ini pelajaran ini pas banget, maksudnya kita mengetahui bagaimana sih cara mekanisme si herbal ya supaya tepat tepat guna ya itu. Nah ini
ada farmakon, ada logos, ya, ini bahasa Latin ya. Farmakon obat atau racun ya, bisa racun ya. Dan logos itu adalah ilmu mengenai. Jadi ilmu yang mempelajari atau mengenai pengaruh senyawa terhadap sel hidup lewat proses kimia, khususnya lewat reseptor. Nah, tubuh kita tuh ada ligan, ada reseptor, ada ligan yang untuk menerima metabolit sekunder, ya, metabolit sekunder dari si herbal. Herbal itu yang kita butuhkan adalah metabolit sekunder. Kalau metabolit primer itu ya untuk dia hidup ya, karbohidrat, protein ya. Nah, Mhm. yang kita butuhkan adalah metabolit sekundernya. Nah, dalam ilmu kedokteran, senyawa tersebut disebut obat dan lebih menekankan pengetahuan yang mendasari manfaat dan resiko penggunaan obat ya. Jadi obat herbal ya sama ya, kita belajar farmakologi. Nah, cuman kalau herbal itu tidak kita pelajarin farmakokinetiknya. Karena kenapa? Karena si herbal itu banyak senyawa ya, multikompon ya. Kalau obat medis kan dia satu senyawa ya, kan monokompon. Jadi waktu paruhnya bisa dihitung, waktu dia masuk ke dalam tubuh kita, diabsorpsi, ya, didistribusi, di metabolisme, diekskresi. Nah, itu bisa dihitung karena dia monokompon, ya. Mhm. Nah, tapi kalau herbal ini multikompon, banyak senyawa, jadi nggak bisa dihitung, bingung ya, senyawa di situ banyak sekali ya. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada saponin ya, ada terpenoid ya, ada apa lagi? Alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid ya. Nah, itu metabolit sekunder ya. Nah, jadi dihitung nggak bisa kecuali dibuat menjadi sintesis, menjadi isolat ya, bukan sintesis ya, sintesis itu kimia ya, dibuat isolat. Jadi dari ekstrak kita naikkan fraksi, kita naikkan isolat. Nah, bisa dihitung ya, cuman senyawanya ya bukan gabungan lagi, sedangkan herbal itu biasanya kita gunakan senyawanya gabungan ya, makanya dia bisa bekerja untuk menurunkan tensi, bisa untuk naikkan tensi, bekerja untuk kolesterol, tapi dia juga bisa menurunkan tensi. Nah, itu kelebihan dari herbal ya. Nah, ini ada farmakologi tadi saya sebutkan ada terbagi dua ya, farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, tapi kita kalau di herbal tidak belajar di farmakokinetiknya. Farmakokinetik itu bagaimana tubuh mempengaruhi obat ya, makanya bisa dihitung waktu paruh kalau obat medis atau isolat murni ya. Farmakodinamik itu adalah bagaimana obat mempengaruhi tubuh fisiologisnya. Jadi bagaimana hasil dari orang itu minum herbal. Nah, misalnya kayak tadi Mas Krisna habis batuk pilek suaranya hilang. Nah, Mhm. hasilnya itu yang kita lihat farmakodinamiknya ya. Jadi bagaimana obat itu mempengaruhi tubuhnya atau fisiologinya ya. Nah, itu yang kita pelajari ya. Pas banget ya, hari ini pas banget ya. Ada kasus seperti itu ya. Nah, senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosa penyakit gangguan atau menimbulkan suatu kondisi tertentu, ya, bisa membuat infertil, ya, melumpuhkan otot rangka selama pembedahan jika diberikan pada organisasi hidup memiliki efek mengubah fungsi tubuh. Nah, bisa juga menyebabkan infertil kayak meniran, ya. Mhm. Meniran itu kalau lama kelamaan bisa impoten, ya, atau yang bersifat sedatif, misalnya palerin ya. Nah, itu bisa melumpuhkan otot karena dia membuat rileks ya. Apalagi kalau obat murni, obat sintesis ya, satu senyawa, dia langsung kerja di tempatnya, ces ya, lebih cepat dia ya. Nah, perubahan fungsi tubuh berguna untuk mengobati penyakit terapeutik ya, terapeutik itu untuk mengobatin ya, atau dapat menyebabkan bahaya ya, toksisitas. Makanya tadi ada untuk mengobatin, ada toksisitas. Nah, Mhm. kita harus tahu ya. Makanya kalau kita belajar herbal, biasanya kita belajar toksisitasnya dulu ya, baru dia efikasi. Efikasi itu manfaat atau efek terapeutiknya ya. Jadi toksisitas dulu yang harus dipelajari, baru kita efek terapeutiknya ya. Toksisitas itu ada yang akut ya, ada yang subkronis ya, ada yang kronis ya, ada yang mutagenis ya, mutasi ya, ada yang teratogenik ya, ini yang mengakibatkan anaknya jadi cacat. Jadi misalnya orang ibu hamil aman tapi anaknya yang cacat ya. Nah, ini makanya kita harus belajar. Ada yang bersifat karsinogen ya, karsinogen ya. Nah, ini harus kita tahu dulu ya. Jadi kita harus mencari ini dulu kalau kita penelitian. Jadi penelitian itu
nggak langsung manfaat ya. Penelitian itu harus kita uji dulu toksisitasnya ya, ada nggak pengaruh, atau kita cari jurnal-jurnal sebelumnya. Ada nggak nih herbal ini sudah pernah diteliti? Kalau belum ada, kita teliti sendiri ya. Kita gunakan tikus dulu biasanya ya. Kita gunakan tikus LD50 namanya, lethal dose ya. Nah, bagaimana si tikus ini ada kematian nggak? Ya 50% ya itu. Nah, setelah kita tahu toksisitas ya, nah kita bisa ujikan ya. Jadi kita belajar dulu toksisitas, bagaimana masalah si obat ini apakah beracun atau tidak ya. Nah, setelah dia lewat masa penelitian itu dan bagus hasilnya aman, nah bisa kita ujikan untuk terapeutik, untuk pengobatan ya, untuk manfaat ya, efikasinya ya. Nah, obat herbal itu bisa kita uji dengan preklinik dulu ya. Preklinik itu dengan selan atau dengan si tikus atau paling tinggi monyet ya biasanya ya. Hmm. Nah, uji preklinik ini dengan in vitro bisa ya, bisa dengan in vivo ya. In vitro ini sel line, in vivo ini adalah hewan ya. Nah, bisa kita lihat nanti uji farmakodinamiknya ya, uji hasil dari si sel line ini. Misalnya kita punya cawan Petri nih. Cawan Petri itu berbentuk lingkaran ya. Nah, di situ kita taruh mikroba ya, bakteri ya, bakteri kita taruh situ. Terus kita ada herbal, kita tetesin si herbal itu ke bakteri tadi. Nah, apakah bakteri itu mati 50% atau mati semuanya? Di cawan Petri itu kita cek pakai mikroskop ya, elektron ya, nggak mungkin cek dengan mata kepala sendiri, nggak mungkin ya, pakai mikroskop elektron ya. Nah, mati si bakteri tadi, berarti ini berhasil ya. Nah, naik tingkatan lagi ya, naik tingkatan lagi ke hewan ya. Kalau Mhm. sudah kita selang, langsung ke hewan biasanya. Nah, hewan biasanya tikus ya, tikus putih ya. Tikusnya bukan tikus got ya, tikusnya tikus khusus ya, tikus tikus yang dikembangbiakan ya, ada strainnya ya, Spargoedule ya, ada strainnya, atau kelinci ya, atau monyet paling tinggi ya. Nah, baru kita uji tadi farmakodinamiknya. Bagaimana hasil dari si in vitro, in vivo ini? Nah, setelah dia hasilnya bagus, toksisitasnya aman ya, hasilnya bagus. Nah, baru kita ke uji ke manusia, uji klinik ya. Nah, uji klinik ini uji ke manusia. Manusia pun ada fasenya, nggak bisa Mhm. langsung-langsung. Jadi fase 1, fase 2, fase 3 ya, post marketing ya. Jadi ada 100 orang, terus naik lagi 1.000 orang, naik lagi lebih dari 10.000 ya, naik lagi sampai ke sebar ya, sebar ke post marketing ya. Nah, kita lihat post marketing ini biasanya lihat efek-efek lain ya, misalnya tadi teratogenik ya, misalnya eh, bayinya cacat ada nggak ya, dia ibu hamil minum bayinya cacat ada nggak. Nah, itu efek-efek kelanjutannya ya. Makanya nggak segampang yang kita pikirkan. Ini sama ya, obat ya, vaksin ya sama ya. Jadi nggak mungkin segampang itu orang mencari apa ya, mencari untuk obat A, obat B, obat C, karena melalui proses ini ya, melalui proses ini. Oke. Nah, farmakologi herbal adalah bidang ilmu yang mempelajari penggunaan tanaman obat dan bahan alam untuk tujuan pengobatan. Bidang ini melibatkan identifikasi, karakteristik, pengujian bahan alam untuk penggunaan obat-obat. Studi ini juga mencakup pemahaman tentang efek farmakologis dari bahan alam dalam tubuh manusia serta mekanisme kerja. Tujuan utama farmakologi herbal untuk menyediakan alternatif pengobatan yang aman dan efektif, serta memahami dasar ilmiah di balik penggunaan tradisional bahan-bahan alam dalam pengobatan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana mekanisme dari kerja herbal itu. Ya, untuk apa? Untuk aman dan efektif. Ya, makanya kalau amannya tadi di safety-nya, toksisitasnya, untuk efektifnya diagnosanya tepat, ya kita belajar farmakologi. Oh, ke sini. Nah, kalau kita salah salah diagnosa, kita kasih herbal. Misalnya contoh kasus ya Mas Kirsa tadi ya. Misalnya, oh saya bukan karena batuk pilek, ya karena hal lain. Misalnya
kelumpuhan sebelah. Nah, itu beda lagi herbalnya. Karena saya lihat riwayatnya dulu, Mas Krisna ini apa sih riwayatnya gitu kan? Bisa aja orang tiba-tiba hilang suara karena ada stroke, ya ada stroke di kepala. Nah, beda lagi herbalnya, penanganannya beda lagi ya. Tapi kalau karena batuk pilek, oh udah tahu arahnya ke sana ya. Jadi harus kita tahu diagnosanya dulu ya. Diagnosa itu untuk menegakkan hasil dari diagnosa kita tadi, menegakkan intervensi kita ya. Nah, makanya di herbal itu kita belajar pertama itu ya data klien, ya riwayat hidup dia, ya misalnya dia olahraga atau apa, pernah pengobatan apa, keluhannya apa, ya dan segala macam lah pokoknya anamnesa segala macam sampai kita tahu diagnosanya, ya kita pemeriksaan fisik ya sampai kita tahu diagnosanya. Nah, terus kita intervensi ya. Nah, ini kita ke herbal. Berarti bagaimana intervensinya dengan herbal ya. Nah, aspek penting ya farmakologi ya, tanaman obat diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasar morfologis, anatomi dan kandungan kimia. Morfologis nih bentuk tanaman, anatominya dan kandungan kimianya, biasanya metabolit sekunder ya. Senyawa bioaktif dalam tanaman seperti, nah ini metabolit sekundernya, alkaloid, flavonoid, terpenoid, polifenol ya, diekstraksi dan dipelajari efeknya ya. Penelitian farmakologi herbal berfokus pada memahami bagaimana senyawa bioaktif ini bekerja di tingkat molekuler dan seluler untuk menghasilkan efek pengobatan terapeutik ya. Sebelum sebuah tanaman atau ekstrak herbal dapat digunakan sebagai obat harus melalui berbagai tahapan. Nah, tadi ya tahapan tadi uji toksisitas dulu ya, preklinik ya, sel line, in vivo, baru uji klinis ya untuk memastikan efektivitasnya dan keamanannya ya. Ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 tadi ya. Penting untuk memahami potensial interaksi. Nah, ini juga harus kita belajar. Ada nggak interaksi obat herbal dan obat konvensional atau obat herbal dengan herbal? Ya, misalnya meniran dicampur dengan habatus soda. Mereka tuh sama-sama untuk imunitas, imunomodulator. Ya, tapi digabungkan menjadi toksisitas. Ya, hepatotoksik ya malah membuat toksik pada hati ya. Obat herbal dengan obat konvensional, misalnya kita menggunakan bawang putih ya, bawang putih seledri, kita meminum lagi obat konvensional yang sebagai antikoagulan, misalnya warfarin ya, atau clopidogrel atau aspilet ya, akhirnya tambah encer ya, pendarahan bisa. Atau lagi herbal dengan makanan, misalnya herbal dengan makanan. Kita mau BAB, kita minum jati Belanda, kita minum daun teh, bikin teh, ya nggak jadi dia BAB, ya jadi sembelit nanti malah ya, bukan dia konstipasi ya, bukan dia BAB malah jadi konstipasi ya. Nah, standarisasi ekstrak tanaman memastikan konsistensi dan potensi obat herbal yang melibatkan pengukuran konsentrasi senyawa aktif dan kontrol kualitas ya. Jadi kita tidak hanya senyawa aktif, tapi kita kontrol kualitas ya. Setelah kita dapat ekstraksinya yang bagus ya, nah kita bagaimana cara mengontrol kualitasnya, jangan sampai kualitasnya tercemar ya. Misalnya kita ada tanaman simplicia yang sudah mau kita angkut ya, tahu-tahu kena kapang, jamur, atau bakteri, atau pengotor lain, atau ada tanaman lain yang masuk ya, terus kita ekstraksi ya, itu kan nggak bagus. Atau saat setelah ekstraksi ya dia tidak dikeringkan, akhirnya berjamur, kapang ya. Nah, penelitian farmakologi herbal juga mencakup studi toksikologi tadi yang sudah disebutkan ya, untuk memastikan keamanan penggunaan jangka panjang ya, jangka panjang ya, jadi bukan memikirkan jangka pendek doang ya. Nah, nah kita bisa tahu farmakologi ini dari mana aja ya, bisa dari toga ya, tanaman obat keluarga ya. Nah, ini banyak sekali toga sekarang ya di puskesmas, di kelurahan ya. Saya lagi mau bikin toga di depan, nanti setelah renovasi selesai saya mau bikin di halaman depan tuh, bikin parkiran, bikin toga ya. Nanti kalau ada pendengar atau pasien yang mau ambil silakan, ataupun ada yang memberikan ya, nanti saya tampung ya, saya tanamin di depan itu ya, supaya untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, terus ada lagi obat tradisional, nah jamu atau herbalis yang buatnya ya.
Jadi jangan sembarangan juga ya, takutnya nanti ada yang dicampur dengan BKO ya, bahan kimia obat ya. Minum jamu langsung chest plank, hilang rasa sakit-sakitnya. Nah, itu agak heran ya. Herbal itu sifatnya pelan karena multi kompon, banyak senyawa. Nggak mungkin herbal itu cepat ya. Apalagi untuk anti nyeri ya, nggak mungkin ya, karena anti nyeri lebih kuat masih obat medis konvensional ya. Pembuatan jamu atau herbalis adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam racik obat tradisional. Nah, ini nanti habis Lebaran saya akan bikin ini pelatihannya selama 3 bulan. Buku yang saya bikin 2 tahun itu saya persimpel jadi 3 bulan. Jadi nanti teman-teman sudah bisa menjadi pembuat jamu atau herbalis ya. Nah, obat tradisional buatan industri, ya industri yang skalanya besar, ya misalnya kita menggunakan pabrik, ya kemasannya modern, ya malah di China itu ada dia sudah bikin probiotik dibikin permen, ya bagus banget ya kalau saya lihat ya. Kalau kita masih bentuk puyer ya atau tablet, ya ada dibikin permen ya. Nah, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh aja ya, karena nggak mungkin banyak ya, contohnya aja lah. Ya, ada lidah buaya ya. Buayanya jangan lihat saya ya, lihat orang lain ya. Lidah buaya, aloe vera ya. Farmakologinya dia eh, kandungannya ada atracena, aloin A, aloin B, aloin imodin, ada flavonoid ya. Efeknya adalah laksan ya, laksatif. Laksatif itu untuk BAB ya, BAB meningkatkan volume kolon ya, menginduksi sekresi elektrolit dan air ya ke dalam lumen usus serta merangsang peristaltik usus ya. Jadi dia pasti BAB-nya jadi lancar ya, karena bersifat laksatif itu ya, meningkatkan volume kolon ya, massa kolon ya karena dia berat juga, terus dia menginduksi sekresi elektrolit dan air ya ke dalam lumen usus sehingga dia dan dia merangsang peristaltik usus ya. Jadi peristaltik usus itu kan memang harus dirangsang, dia glubuk 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 nanti keluar, glubuk 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 keluar. Nah, makanya kadang orang-orang tua yang sudah jarang jalan bergerak dia susah BAB-nya. Makanya kadang-kadang kalau orang tua saya suruh dia masih bisa berjalan, dia jalan ya, atau dia urut-urut perutnya ya, atau semprot pakai sabun ya di anusnya. Nah, biasanya sudah bisa BAB ya sebelum menggunakan obat medis ataupun obat herbal. Nah, kalau nggak mempan baru saya kasih herbal ya. Terus dia bersifat antibakteri dan antivirus ya, aktivitasnya melawan Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus, HCV 1, 2, PZV, dan virus influenza. Ya, jadi sebagai antibakteri dan antivirus berarti bisa untuk lambung ya, pylori ya. Antiinflamasi, dia bisa sebagai antiinflamasi, anti peradangan ya pada jalur asam arachidonat, mengurangi kerusakan pada sel Langerhans epidermis dan meningkatkan kolagen jaringan granulasi. Nah, makanya lidah buaya ini suka dibikin untuk gel wound healing ya. Wound healing itu luka terbuka ya. Gel wound healing, gel apalagi untuk sunscreen ya, untuk kena sinar matahari ya, karena tadi dia bisa menginhibisi, menghambat ya sehingga tidak terjadi inflamasi dan bisa meningkatkan kolagen. Wah, tambah muda nih, tambah bagus ya, tambah ganteng ya, tambah cantik ya gitu. Boleh juga kita akupuntur. Ya, ada pasien saya kemarin tuh udah 3 kali atau 4 kali ya, biar pasti ya, biar nyesong ya. Nah, terus sudah bagus, sudah naik. Nah, nanti kalau saya bilang kalau sudah keangkat Bu, ini Ibu cantik sebelah nih. Nanti saya kalau sudah normal dua-dua Bu, biar kenceng. Ya, jadi akupuntur tuh bisa mengencangkan muka juga ya. Ya, ngomong akupuntur malah jauh ya kita. Jadi ngomong cantik tadi ya. Nah, manfaat laksatif ya, dia sebagai pencahar ya pasti untuk BAB ya setelah penggunaan 9 jam. Antibakteri, antivirus untuk ya pasti bakteri lah, virus ya. Antiinflamasi ya untuk peradangan. Pemulihan luka yang kolagen tadi ya. Makanya untuk wound healing ya. Dermatitis. Nah, dermatitis karena akibat radiasi ya, mencegah dan hepatitis akibat radiasi. Nah, bisa ya kena UV ya, yang derajat 1 ya, yang merah-merah itu ya. Nah, ternyata autoimun juga bisa psoriasis ya, menunjukkan tingkat kesembuhan yang bermakna pada psoriasis vulgaris ya.
Ada lagi mekanisme kerja laksatif ya, di mana osmotik meningkatkan sekresi elektrolit air ke dalam lumen usus merangsang peristaltik antibakteri. Oh, sudah disebutkan ke atas ya tadi ya, janus sikloakinase untuk leumoniumodinnya, untuk bakteri dan virus ya. Nah, keamanan lidah buaya, efek samping oral jarang dilaporkan, ekstrak seluruh daun menyebabkan spasme usus ya. Ya karena dia merangsang jadi nanti spasme ya, diare, nausi kalau berlebihan ya, terus kram, mual ya, dan menurunkan gula darah. Nah, dia bisa menurunkan kadar gula darah ya, diabetes ya. Efek samping topikal umumnya ditoleransi baik tetapi bisa menyebabkan iritasi kulit, kemerahan, gatal. Nah, bagi yang alergi kadang-kadang makanya lidah buaya itu kita belah, kita cuci bersih lendirnya ya. Kadang-kadang lendirnya itu yang mengakibatkan dia gatal ya, reaksi hipersensitivitas ya. Interaksi obat, jus, ya, karena kita belajar tadi farmakologi, interaksi obat ya. Jus aloe vera dapat meningkatkan resiko ya, kata tadi hipoglikemik ya, dia bisa menurunkan kadar gula darah. Hati-hati dengan obat anti diabetes ya, yang oral ya, turun-turun, makin turun hipoglikemik ya. Nah, disinilah kita belajar farmakologinya ya, dapat meningkatkan resiko keracunan digoksin ya. Jadi hati-hati bisa keracunan digoksin ya. Bersama dengan tiazid atau loop diuretik menyebabkan hipokalemia. Nah, mungkin kencing-kencing dia ya, akhirnya kurang kalium ya. Gel aloe vera tidak laporkan ada interaksi pada penggunaan topikal dan oral, aman ya gel. Ini kok oral, oh ini salah, pasti topikal ya. Kalau gel pasti topikal ya. Ini saya mungkin salah ya, nanti kita hapus ya. Reaksi yang tidak diinginkan oral, tidak dilaporkan efek samping, ya oral itu diminum ya, dapat menyebabkan gangguan ginjal dan hipokalikemia ya, karena dia kekurangan kalium ya, gangguan ginjal. Kalau jangka panjang atau dosis berlebih ya. Topikal, iritasi kulit ya, bisa yang alergi, kemerahan, gatal ya, yang ada masalah-masalah hipersensitivitas ya. Nah, ini ada dosisnya oral ya, untuk diminum ya, bubuk atau ekstrak 0,05 sampai 0,2 gram per hari ya, sebelum tidur. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun. Topikal, larutan gel dengan setidaknya 70% kadar aloe vera untuk anti inflamasi, penyembuhan luka atau luka bakar. Derajat 1 ya biasanya ya. Nah, ada lagi kita belajar farmakologi tentang jahe. Ya, jahe udah pada tahu ya, gingerbread officinale. Dia mempunyai kandungan minyak esensial ya, makanya jahe itu wangi, harum, enak ya, buat minyak asiri, buat moksa, dipanasin kalau orang ada back pain ya, bisa kita taburin jahe, kita moksa, itu enak banget ya. Nah, dia ada gingerol dan sagual ya, 1 sampai 2,5% ya. Manfaatnya untuk mual, efektif untuk nausea, mual, muntah ya, motion sickness ya. Jadi orang kadang-kadang makan permen jahe. Nah, itu kan untuk perjalanan jauh ya, ternyata mengurangi mual dan muntah ya. Penggunaan pada nausea pada pasca operasi dan akibat kemoterapi bersifat inkonklusif. Uji preliminar menunjukkan efektivitas untuk migrain. Nah, bisa untuk migrain ya, untuk migrain ya, yang sakit kepala sebelah ya, coba kunyah-kunyah jahe ya. Tapi kalau migrain karena belum gajian beda lagi ya. Potensial antiinflamasi melalui penghambatan siklooksidase dan lipogenasa, ya udah COX ya, pasti prostaglandin dan lipoten udah pasti untuk inflamasi. Makanya jahe itu sering digunakan untuk orang spasme, ditaburin ya, dipakai untuk moksa, dipakai untuk nyeri sendi ya, itu banyak dipakai karena dia bisa menghambat prostaglandin sehingga tidak terjadi inflamasi ya, COX-2 ya, siklooksidase ya. Nah, terus ada mekanisme kerjanya. Motion sickness ini menunjukkan bahwa dosis 500 mg ginger 2 jam sebelum perjalanan mengurangi gejala motion sickness. Antiemetik ginjolar dan sagol diduga memiliki efek lokal di saluran cerna ya, untuk efek mual ya. Antiinflamasi, penghambatan siklooksidase dan lipogenase ya. Interaksi obat berpotensi berinteraksi dengan antikoagulan. Berarti jangan kita mengkonsumsi obat-obat yang pengencer darah juga ya, kalau dosisnya gede ya, tinggi ya. Antitrombotik ya, mengencerkan darah, trombolitik dan golongan antiinflamasi non steroid ya. Mungkin
dengan obat-obat antiinflamasi dia bikin perih di lambung ya. Jahe pun juga kalau ada yang sensitif perih di lambung ya. Meningkatkan resiko pendarahan ya, luka bisa ya karena inflamasi pada lambung ya, lambungnya ya maksudnya ya, karena dia digabung dengan obat antiinflamasi non steroid ya. Nah, keamanan umumnya aman, tidak tetapi bisa menyebabkan heartburn ya. Makanya kalau jangka panjang jahe ini kalau ada yang mah ya dia bisa menjadi heartburn ya, reflux, kembung ya. Jadi untuk mah bisa untuk mual tapi hati-hati bagi yang ada mah. Makanya suka dikombinasi dengan kunyit ya karena heartburn ya nanti reflux, GERD ya, gastroesophagus reflux ke atas ya. Panas ya. Nah, nggak boleh itu ya. Dosis harian di bawah 6 gram jarang menimbulkan efek samping, dosis tinggi di lebih dari 6 gram bubuk ya, per hari dapat menyebabkan gangguan lambung dan ulcers ya, berarti luka ya, reaksi alergi mungkin terjadi. Dosis 4 gram ginger kering hari tidak menyebabkan pendarahan, dosis tinggi lebih dari 4 gram atau 15 gram segar ya, dapat mempengaruhi koagulasi darah, meningkatkan resiko pendarahan pada penderita koagulan ya. Reaksi yang tidak diinginkan, studi in vitro menunjukkan efek mutagenik dan embryotoksik pada tikus ya hamil ya, hati-hati yang pada ibu hamil juga hati-hati karena pada in vivo mesti in vivo ini ya. Oh, ini in vitro mutagenik dan in vivo embryo pada tikus ya. Pergunakan hati-hati pada wanita hamil ya, tadi tikus saja udah ketahuan ya. Pada ibu hamil hindari dosis lebih dari 2 gram per hari, gangguan pendarahan, penderita antikoagulan dan hipersensitivitas. Jadi bisa mengencerkan darah, bisa hipersensitivitas ya. Dosis penelitian klinik menggunakan 1 sampai 2 gram bubuk kering dispepsia kembung ya. Kalau kita dispepsia biasanya kembung ya, dosis 2 sampai 4 gram. Motion sickness, mabuk perjalanan, dosis 0,5 sampai 1 gram 30 menit sebelum berangkat atau setiap 4 jam jika gejala tetap. Nausea, mual, dan muntah, dosis 0,5 sampai 2 gram. Ya. Nah, ada lagi kunyit, ya, kurkuma domestica. Ya, biasanya kunyit ini minyak asirinya, kurkumonoidnya, ya. Nah, manfaatnya sebagai antiinflamasi, digunakan untuk dispepsia kembung, ya, dan kondisi inflamasi. Dan aktivitas antiinflamasi pada uji tikus dengan radang akut dan kronik, ya, ini dicobakan pada tikus, ya, in vivo. Koleretik merangsang produksi dan pelepasan empedu, berarti sebagai kolagoga, ya bisa menurunkan kolesterol, berarti ya bisa sebagai hiperlipidemia, ya. Antihepatotoksik, ya melindungi hati dari efek toksik, ya. Makanya kalau kita ada masalah hati, biasanya dikasih kunyit temulawak, ya. Karminatif, ya karminatif mengurangi pembentukan gas, ya di saluran pencernaan, jadi sehingga dia kentut-kentut nanti ya. Hipolipidemik, nah tadi saya bilang kalau dia sudah tadi apa ya, dia bisa kolagoga ya, dia sebagai kolagoga ya pasti hiperlipidemik ya, bisa menurunkan kadar lipid karena perangsangnya itu cairan empedu itu dikeluarkan ya. Empedu itu kan membentuk produksi vitamin D, bantalan dan lain-lain ya. Antiplatelet, nah dia berarti bisa mengencerkan darah ya, antioksidan melawan radikal bebas ya. Jadi manfaatnya sangat banyak kunyit ya. Tapi kunyit ini ya kalau kita pegang jadi kuning ya. Kalau bisa dikeprok aja, direbus ya, nggak usah diparut ya. Parut kuning semua ya. Inhibisi 5 lipogenase dan siklogenase di mana kurkumin ya pasti antiinflamasi ya. Quercetin dan prostaglandin inhibisi fungsi neutrofil ya. Neutrofil ini sel emas ya. Antioksidan di mana mengikat radikal bebas oksigen yang memicu peradangan ya. Peradangan itu bisa timbul karena adanya radikal bebas ya. Misalnya kita ada luka ya, luka itu pasti akan nanti mediator inflamasi, terus ada radikal bebas di situ. Akhirnya jalurnya jadi inflamasi, makanya kalau kita ada luka itu antibakteri, antiinflamasi dan antioksidan ya, akhirnya dia sembuh ya. Keamanan, efek samping umumnya ditolerir baik, ya penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dapat menyebabkan keluhan lambung dan sensasi terbakar kalau banyak-banyak ya. Tapi dia juga bisa menurunkan tensi, ya. Kadang-kadang dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi, ya kontrainfeksi dan peringatan, tapi dosisnya tinggi ya maksudnya. Hipersensitif, kehamilan menyusui. Nah ini kalau hamil nggak boleh, ya kunyit ini bisa merangsang
kontraksi rahim ya bagi yang hamil-hamil muda ya, kontraksi rahim ya. Penderita batu empedu ya karena dia terlalu mencairkan, kalau dosisnya tinggi akhirnya takutnya nanti batunya tuh ke saluran empedu ya, akhirnya kolik ya. Nah, ini juga hati-hati kalau dosisnya tinggi ya. Kalau dosisnya rendah masih aman ya. Interaksi obat secara in vitro memiliki efek antiplatelet, mengencerkan darah ya. Tidak ada interaksi yang dilaporkan dengan antikoagulan atau antiplatelet pada uji klinik ya. Berarti uji klinik masih aman. Namun dosis tinggi sebaiknya tidak ya, dosisnya masih rendah. Reaksi yang tidak diinginkan, demonstrasi alergi ya, beberapa individu ya. Ada lagi teh hijau ya, Camellia sinensis. Nah, pasti kita sering minum teh ya, pagi-pagi minum teh ya. Pagi-pagi minum kopi ya, ada taninnya ya, ada epinefrinnya ya. Teh ini teh hijau ya, teh hijau ini kaya antioksidan ya. Komponen kimia daun teh bervariasi tergantung faktor iklim ya, usia daun ya, penanamannya ya, ini sangat kan iklim ya. Terus yang muda kita petik ya karena banyak antioksidannya, karena matahari ya, karena matahari dia antioksidannya lebih tinggi biasanya ya. Teh hijau mengandung 6 kali lebih banyak antioksidan dibandingkan teh hitam ya. Polifenol teh hijau termasuk epigallocatechin 3, epigallocatechin ya. Ini adalah ECG atau EGC singkatannya ya, ini isinya dari teh hijau ya. Kandungan tanin, nah ini bisa mengakibatkan anti diare. Makanya tadi saya bilang kita mau diare, BAB, kita minum jati Belanda, minum teh jadi anti diare ya, karena bersifat kandungannya ada metabolisme namanya tanin ya. Kafein, teofilin, tembrobin memberikan efek stimulasi pada sistem saraf pusat dan meningkatkan sekresi asam lambung ya, sama kayak kopi ya. Kopi itu mengandung kafein ya, kalau kita banyak nanti sekresi asam lambung naik ya, nanti nggak nyaman, tapi tensi kita naik juga ya, epinefrin ya kalau untuk kopi ya. Manfaat melalui kandungan polifenol terutama tadi tekin ya, EGCG ya. Pertumbuhan bakteri baik melalui polifenol meningkatkan pertumbuhan lactobacilli dan bifidobacter spesies. Berarti bakteri baik bagus ya untuk perkembangan lactobacillus ya. Probiotik menghambat bakteri penyebab karies seperti karies gigi ya, biasa Staphylococcus mutans dan Staphylococcus salivarius. Menghambat pertumbuhan E. coli yang melalui aktivitas fungistatik dan bakteristik terhadap beberapa mikroorganisme ya, jadi jamur dan bakteri. Menurunkan sari seduhan daun teh hijau menunjukkan penurun kadar kolesterol. Nah, bisa untuk kolesterol juga ya, anti hiperlipidemia ya, bisa untuk menurunkan kolesterol ya. Mekanisme kerjanya ya antioksidan karena teh hijau ya, mengandung polifenol terutama tadi epigallocatechin EGCG ya, memberikan efek antioksidan, stimulasi sistem saraf karena mengandung kafein ya, teofilin, tembromin. Terus sari seduhan daun teh memiliki efek hipoglikemik. Nah, berarti untuk menurunkan gula juga bisa ya pada tikus ya ujinya ya. Keamanan umumnya aman, namun dosis tinggi lebih dari 300 mg dapat menyebabkan gejala seperti mudah tersinggung, insomnia, susah tidur ya karena kafein, dari palpitasi dan lainnya karena saraf ya kalau lebih dari ya. Terus hipersensitivitas, iritasi lambung pada individu konsumsi berlebih ya. Ini sepertinya ekstrak ya, 300 mg ya. Tanin dalam teh hijau dapat menghambat absorpsi obat alkali ya. Nah, obat-obat yang bersifat lewat air ya, alkali ya, basa ya. Nah, ini hati-hati ya, nanti nggak pengaruh ya. Gejala efek samping seperti sakit kepala, diuresis, dan hilang nafsu makan ya. Bisa ada sakit kepala, diuresis, sering kencing ya, hilang nafsu makan ya. Dosis 400 mg polifenol per hari ya, ekstrak teh hijau ya, ini ekstrak ya. 300 mengandung 80% polifenol, teh hijau mengandung 8-12% polifenol, satu cangkir teh mengandung 50-100 mg polifenol ya. Oh, habis Bu Nuning, selesai. Keren banget. Halo Bu Nuning. Iya, dan ini pertanyaannya udah berderet nih. Oke, kita ke mana dulu ya? Yang kirim duluan atau yang... Oke, ini dulu deh. Pak Alfian, ibuku berumur 57 tahun, penyakit diabetes, asam urat hingga 11. Persendian tangan nyeri, sakit,
Ibu pasti. saya sudah minum obat sesuai anjuran dokter, makanan yang dipantang juga sudah dikurangi, tetapi setelah dicek masih saja tinggi dan nggak turun-turun. Pak Alfian, apa dong yang harus dilakukan? Ya, ini banyak sekali ya, pertanyaan ini banyak sekali ya. Saya sudah pantangan makan, ya masih juga tinggi asam uratnya. Nah, kadang ada yang nggak tahu ya, kayak misalnya kelapa hijau itu kan menaikkan asam urat, teh, ya, kopi, ya, apalagi kacang-kacangan, ya, kedelai, ya. Ada yang nggak tahu, kadang sudah dipantang. Nah, pantangnya kadang-kadang masih ada yang kelewat, ya, kelewat. Nah, terus dia juga ada diabetes. Nah, diabetes tuh harus diturunkan dulu. Memang diabetes tuh kalau naik, kolesterol bisa naik, asam urat juga bisa naik, ya. Nah, pasti kalau asam urat naik ya mengandung purin, ya. Purin itu akan mengkristal di sendi-sendi, ya, sendi kaki, sendi tangan, lutut, ya. Nah, itu akan membuat nyeri, efek kristalnya tadi, ya. Nanti terbentuk topi, ya. Jadi nanti tulangnya deformitas berubah, ya. Nah, coba dicek lagi makanannya atau WA saya, nanti saya kirimkan pantangan makan, atau di sini bisa nggak ya? Tapi di WA aja deh biar dia jelas Oke, apa. nanti di akhir disampaikan, tapi sekarang boleh juga 081 383 262 040 ya. Sekali lagi 081 383 262 040. Kalau belum siap, Pantangan ntar di makan. akhir acara diulang lagi. Pertanyaan berikutnya, latihan 3 bulannya kapan nih? Berapa biayanya? Ya, sabar, lagi disiapkan semua biar efektif dan efisien, dan waktu juga biar teman-teman lebih apa ya, lebih lebih mudah menyerapnya. Jadi kita buat video dan buat online-nya, jadi ada 2 pelajaran di situ, jadi dibikin lebih apa ya. Terus nanti ada praktek di sini, ya, ada praktek langsung. Jadi tidak hanya teman-teman teori, ya, tapi praktek langsung di sini, ya. Nanti ada flyernya, tinggal disebarkan, insya Allah, ya. Oke, jadi bersabar saja gitu ya. Iya. Pertanyaan dari Bu Ita, diabetes itu dengan herbal tanpa obat dokter ada nggak sih? Capek minum obat dokter terus. Ya, kalau tipe 2 masih bisa, ya, tapi kalau tipe 1 dia sudah rusak sel beta pankreas Mhm. pankreasnya, jadi pabriknya udah rusak, ya. Tapi kalau dia tipe 2 pabriknya ada, jumlah insulinnya kurang, itu bisa kita tingkatkan sensitivitas insulinnya. Tapi kalau dia tipe 1 ya sudah terpaksa Nyerah. butuh itu, ya. Nah, ya, butuh bantuan dari luar karena pabriknya tadi rusak. Nah, kalau tipe 2 pabriknya ada, jumlah produksinya kurang. Nah, itu bisa kita tingkatkan, ya, dengan sambiloto, ya, dengan daun cerme, ya, dengan insulin, daun insulin, ya, bukan insulin, ya, daun insulin, ya, dengan brotowali, daun sendok, ya, kayu manis. Nah, itu bisa, ya. Nah, tapi kita lihat juga makanannya, jangan 4 sehat, 5 5 sembarangan. berantakan. Salah. 5 sembarangan, ya, itu juga harus dipantangin makannya, ya, itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, mudah tersinggung. Aku tadi dengar dan itu aku banget. Kalau aku banget mudah tersinggung, minumnya apa dong biar nggak baperan, please? Oh. Ada Nah, ya ternyata ya, tersinggung diatasi dengan apa coba Pak Alfian? jadi pertama ya harus banyak-banyak dengar hasil, ya, kalau menurut saya, ya. Mhm. Manajemen kolbu itu paling penting, ya. Manajemen kolbu itu untuk psikologi, ya, di samping makanan, ya. Maksudnya kita ngomong dulu psikologinya dulu, ya. Nah, psikologi itu kalau kita tenang, kita sering mendengar radio Rasil, ya, sering mendapatkan pencerahan, ya. Nah, kita bisa memanajemen kolbu, ya. Misalnya kita mau marah, mau tersinggung, ngapain ngabisin ngabisin apa energi positif, ya. Mending kita cari yang hal-hal yang positif, ya, ngapain sering tersinggung, ya, kan kita bisa mengatur manajemen sendiri. Oh, mending saya ke komunitas yang baik, gitu. Makanya kadang-kadang saya ya jarang melihat apa ya, jadi buka Nggak jarang apa-apa. melihat jarang melihat status orang, karena saya ngapain gitu kan, kalau karena status itu kan membuat kadang ada politik lah, kadang ada apalah gitu kan, males jadi kadang-kadang saya jarang banget ya untuk melihat status. Jadi Malah nggak sering, sendiri ya. sering, sering ngirim Kema status. Kemarin ada yang bilang,
dibuka itu WA ada yang 170, ada yang 1004. Ya Allah, itu belum ada yang dibuka. Oh, berarti seperti Pak Alfian juga kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Arwin. Dapat ya kalau Japri khusus ya gitu. Aha. Dari Pak Arwin nih, Pak Alfian yang terhormat, saya ingin bertanya, Ya, apa manfaat meminum rebusan bawang putih dicampur dengan jeruk nipis setelah makan pagi kah dan bagaimana komposisinya? Salam sehat dan terima kasih. Ya, dari Bapak Arwin, usianya 66 tahun, tinggalnya di Lenteng Agung. ya. Ya, bawang putih sama jeruk nipis bagus. Cuman kan bawang putih itu bisa mengiritasi lambung, apa tadi jeruk nipis juga bisa mengiritasi lambung. Jadi makannya setelah makan bagus ya, minumnya setelah makan ya. Karena supaya dilapisin dulu ya. Tapi bagi ada yang mah hati-hati ya, atau ada yang alergi bau badan, misalnya kan bawang putih bau badan ya. Terus kalau serbuknya bisa membuat asma ya, serbuk bawang putih ya. Nah, tapi kalau tidak ada aman ya, jeruk nipis sama bawang putih boleh aman. Tapi tambahin lagi kunyit aja untuk jaga-jaga supaya dia tidak jadi heartburn ya. Lama-lama nanti luka ya. Jadi bawang putih itu untuk mengencerkan darah ya, bisa untuk anti kolesterol ya. Jeruk nipis bisa untuk membantu pencernaan kita ya. Cuman kalau berlebihan suka jadi heartburn ya. Dan jeruk nipis juga antioksidan. Kalau kita ada gatal-gatal tenggorokan juga cepet biasanya ya. Nah, ditambahkan kunyit aja ya. Tapi kalau tensinya rendah, tambahin garam dikit ya, karena kunyit bawang putih menurunkan tensi ya. Jadi tambahkan garam kalau bagi yang tensinya rendah. Tapi kalau tensinya tinggi, normal itu nggak masalah ya. Itu bagus banget ya. Habis makan tapi ya, habis makan, jangan sebelum makan ya itu. Oke, berikutnya dari Ibu Sujilah. Assalamualaikum Pak Alfian. Kalau saraf kejepit ada herbalnya nggak? Kalau habis duduk agak lama tuh terasa sakit banget begitu. Nah, ini kan beda mekanisme, makanya diagnosa itu paling penting kita untuk memeriksa pemeriksaan fisik, anamnesa, diagnosa ya. Nah, kita bisa menegakkan intervensi yang tepat. Ya, saraf kejepit itu kan posisinya yang salah, ya. Posisi tulangnya bisa bengkok, posisinya tulangnya bisa masuk, bisa keluar, ya. Nah, saraf kejepit ini kan udah lama saya tangani dari 2010, ya. Malah yang musim sekarang banyak banget, ya. Nah, ternyata bagaimana posisi yang benar itu adalah posisi yang tulangnya lurus, ya, bukan lurus-lurus banget, ya. Maksudnya tidak melebihi hiperlordosis, tidak terlalu cembung, ya, tidak terlalu kifosis, menunduk, ya. Nah, bagaimana posisi tulang itu pada tempatnya, normal, ya. Nah, jadi kalau posisi saraf kejepit itu biasanya ada posisi tulangnya yang menekan, ya. Ini kan saraf kejepit itu banyak faktor, misalnya spondylolisthesis, ya, tulangnya maju ke depan, atau ada tumor, benjolan, bisa menekan saraf, atau degeneratif, ya, degeneratif dia kegesek-gesek terus ya, ketekan akhirnya timbul kapur ya. Nah, caranya apa? Ya kita benerin posisinya dulu. Ya kita lihat cek posisinya adakah posturnya salah atau siasnya miring ya. Sias itu panggulnya miring ya, atau kakinya panjang sebelah ya. Nah, itu kita cek dulu ya mana yang posisinya. Nah, setelah kita benarkan posisinya, kita luruskan. Nah, kalau ada sarafnya yang masalah ya kita jarum, boleh akupuntur dengan elektrik ya, karena untuk sarafnya. Nah, baru kita kasih herbal untuk dalamnya, misalnya untuk degeneratifnya, ya, untuk pengapurannya, untuk inflamasinya, boleh, ya. Tapi intinya dibenarkan, karena posisi itu beda, ya. Posisi itu harus dibenarkan. Jadi, ada yang harus kita benarkan, ada yang kita menggunakan herbal, ya, itu. Oke. Oke, dari pertanyaan berikutnya, apa pengobatan untuk glukoma, infeksi mata? Atau inflamasi pada mata? Pertanyaan ini Glukoma itu tekanan bola mata yang tinggi ya. Kalau kita cek pada ada alatnya namanya dihembuskan, cus ya. Nanti tekanan bola matanya kelihatan. Biasanya tekanan bola mata yang aman itu di bawah 20 ya. Nah, kalau tekanan bola matanya di atas 20 itu sudah sakit biasanya ya. Nah, biasanya normal itu 15 ya. Nah, saya pernah kena glukoma ya di atas 20 ya, sebelah kanan dan kiri ya. Nah, ternyata glukoma itu sebenarnya kalau di medis ya itu ditoreh ya. Nah, ternyata bisa kita gunakan terapi lintah sebelum sarafnya rusak ya. Kalau sarafnya udah rusak susah ya. Kalau sarafnya belum rusak, dia baru mengalami
tekanan sakit aja sampai nunduk sakit atau cekot-cekot di atas mata begini ya. Nah, atau tekanannya itu terlalu ekstrim sakit ya, kadang-kadang matanya sakit. Nah, itu bisa kita terapi dengan lintah. Ya, lintah itu dia punya antikoagulan, ya, anti pengentalan darah, mengencerkan darah, ya. Nah, dengan terapi lintah itu dia bisa ngasih enzim ya di daerah mata supaya dia encer. Kalau di luar negeri itu untuk operasi ya, untuk operasi itu dia melancarkan aliran darah setelah pasca operasi ya, itu banyak banget jurnalnya, banyak sekali dan itu ilmiah. Ya. Nah, baru kita tambahkan herbal untuk saraf mata. Ya, ada pasien saya itu sampai dia tekanan bawah mata tinggi, kadang dia merah, ya merah sampai pecah, ya ada pecah. Nah itu bisa kita gunakan terapi lintah dan herbal, ya itu sembuh, ya sembuh. Termasuk saya, ya saya pernah kena dan itu di medis cuma dikasih obat namanya T lah ya, nama depannya T ya, tapi nggak mempan, ya akhirnya Hmm. saya belajar akhirnya dapat, ya sampai sekarang alhamdulillah aman, ya dari SMA ya kalau nggak salah ya, itu, ya. Oke. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang ada di Sela FM di Batam, kemudian juga Radio Latansa di Sukabumi, Radio Silaturahim di Bondowoso, dan Suara Habibullah di Banyuwangi. Kemudian ada juga Silaturahim di Piungan, Jogja, dan Megafon di Aceh yang juga menyebar luaskan siaran kita. Pak Alfian, kita jeda sejenak, nanti kembali lagi ke ruang dengar Anda, sahabat-sahabat yang bersama-sama acara kita pada hari ini. Ikhwan Ahwat, kita kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih masih bersama Rasil untuk Islam yang satu, dan di acara pada pagi ini bersama Bung Alfian terkait dengan bagaimana kita memahami tentang farmakologi dasar. Dan kita boleh lanjut ke pertanyaan yang dikirim ya Pak Alfian. Ya. Bagaimana membedakan antara obat analgesik dan obat antipiretik ya? Saya jadi pengen tahu nih. Oke, Pak Bambang. Ya, kita nih bicara obat herbal, ya. Kalau antiinflamasi dan antipiretik berarti obat medis biasanya ini ngomong ya. Nah, jadi analgesik itu anti nyeri, ya antipiretik itu anti demam, ya. Tapi biasanya obat-obat medis sekarang ya dua-dua kerjanya, ya, untuk demam dan untuk anti apa tadi? Anti nyeri, ya, anti nyeri, analgesik dan antipiretik, ya. Nah, biasanya jalur COX-2 tadi ya, psikooksidase ya. Nah, dia nanti mempengaruhi sistem saraf pusat, akhirnya demamnya turun ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi satunya analgesik untuk anti nyeri, satunya untuk anti demam. Tapi biasanya sudah digabungkan ya. Contohnya obat-obat yang non steroid, antiinflamasi non steroid ya, seperti P ya, seperti I ya. Itu biasanya langsung dua-duanya ya, untuk anti nyeri dan demam ya. Oke. Baik, Ikhwan Ahwat, pertanyaan yang Sri berikut ini bisa jadi juga bisa dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, karena Assalamualaikum Ustadz Alfian. Assalamualaikum. Teman saya tuh ngerebus ketumbar 1 kilogram jadi 4 botol, terus diminum setiap hari. Manfaatnya apa ya? Terima kasih. Ya, Ketumbar. boleh. Ketumbar nggak ada masalah ya. Ketumbar itu kolesterol ya, untuk pembuluh darah. Tambahin kunyit ya. Ketumbar itu kan agak pedes ya, biar tidak terlalu perih ke lambung. Tambahin kunyit ya, jadi lebih enak ya. Tapi kalau tensinya rendah, tambahin garam ya. Boleh nggak ada masalah sih ketumbar ya. Mau dikirim ke saya juga boleh. Ya. Jadi nggak ada batasannya ya, diminum aja pagi, sore Karena gitu. rebusan aman ya, masih aman rebusan ya. Oke. Berikutnya dari Bapak Sumardi. Mohon tanya, di usia 73 tahun sekarang ini, sakit kepala di bagian belakang tuh nggak sembuh-sembuh, sudah lama sekali. Apa obat herbalnya ya Pak Elvian? Terima kasih. Iya.
Nah, sakit kepala belakang itu banyak faktor ya. Bisa dia ke pundak, sakitnya itu dari kepala belakang ke pundak itu kolesterol biasanya ya. Sakit kepala ke belakang ke depan biasanya tensinya tinggi ya. Atau dia cuma bagian di kepala belakang di leher. Nah, itu mungkin ada saraf yang kejepit di cervical ya. Makanya nanti pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, tapi kalau misalnya dia kolesterol ya makan herbal-herbal yang bersifat anti-hiperlipidemia atau anti kolesterol seperti tadi bawang putih ya, seledri tapi tambahin kunyit ya biar nggak perih ke lambung ya. Terus apa lagi yang anti hiperlipidemia? Misalnya tadi ya bawang putih sama seledri daun teh sedikit aja ya soal nanti konstipasi, susah BAB ya. Terus kunyit ya itu bisa untuk kolesterol. Kalau untuk tensinya tinggi ya bisa seledri bawang putih ya kunyit. Nah itu dapat dua-duanya dapat ya. Nah tapi kalau servikalnya yang kejepit, ketekan ya, nah itu harus dibenarkan posisinya karena takutnya bisa juga sakit kepala belakang yang lehernya ada yang namanya cervical root syndrome ya. Nah Mhm. dia sakit terus ya sakit terus jadi nggak enak begini terus begini begini ya begini. Nah kadang-kadang ada posisi yang salah ya. Nah itu harus dibenarkan posisinya yang salah. Nanti kita benarkan, kita tuina namanya. Nah itu biasanya udah rilis ya, udah bagus ya posisi tulangnya dan muscle ototnya supaya ada yang spasme atau yang lengket ya fasianya itu akan bagus ya biasanya. Mhm. Oke, lanjut dengan Ibu Suratmi. Lapor nih, sejak istiqomah minum herbal Harbakov dengan izin Allah, alhamdulillah tensinya nggak naik turun tapi stabil. Dari Ibu Suratmi ini kemudian bertanya, Pak Alfian, kalau bubuk kayu manis dan madu itu kemudian diseduh dengan air panas, kegunaannya apa sih ya? Dianjurkan kalau suruh minum ini gitu. Ya, Jadi kayu manis sama madu. aduh, ya kalau manis-manis lihat saya ya gitu. Jadi kalau kayu manis itu untuk anti diabetes bisa, tapi kalau madu itu kalau orang diabetes jangan ya karena naik dia madu tuh karena ada fruktosanya ya tetap naik kalau dia banyak ya. Nah, tapi kalau digabungkan kayu manis dan madu madunya sedikit, kayu manisnya agak banyak, bagus ya. Dia untuk anti diabetes. Ya, boleh ya kayu manis boleh ya. Kayu manis dan madu ya untuk imunomodulator, untuk anti diabetes ya. Makanya kalau kita minum kopi dengan kayu manis itu enak ya gitu. Ya. Oke. Ini dari Bapak Endung atau Endung Abdullah. Assalamualaikum Pak Alfian, saya ikut terapi apa nih? Medical center ya. Awalnya gula naik sampai 490, akhirnya ditotok di jidat, eh, kemudian dikeluarkan gimana nih darah, pokoknya turun jadi 390, Apa itu? ditotok nih. Terus Tensi. berapa hari kemudian turun lagi. Terapi seminggu 2 kali. Jadi belakangan ini saya ke Tensi ya. klinik, kemudian cek lagi ke rumah sakit masih 92. Apakah memang begitu ya cara reaksi terapi? Itu free sama sekali kecuali mau beli barangnya, tapi dari pengobatan ini benarkah pengobatan itu buat macam orang seperti saya yang tidak mampu? Terima kasih atas pencerahannya. Apa tadi tensi Semoga atau apa tadi? berkah. Eh? Tensi apa tadi? Saya kurang dengar. Di Tensi. awal tadi gula. Gula, Jadi gula tensi. naik. Gula. Gula. Oh, gula. Iya, ya. Kan kalau darah dibuang ya pasti gula turun kan. Karamel itu kan kebuang ya. Makanya Nah, perlu bekam ya. ya, cuman ya ya harus di maintenance. Maksudnya makanannya jangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Kalau 4 sehat 5 sembarangan ya balik lagi nanti ya. Jadi kalau orang darah dibuang ya bisa apa kolesterol turun ya pasti ya. Tensi juga turun ya karena volume darah turun pasti tensi turun ya. Nah, cuman ya makanannya tetap ya jangan 4 sehat 5 sembarangan. Nah, terus bisa kita obatin kalau dia tipe 2 ya dengan herbal dengan misalnya rebus aja kalau pengen bisa bikin sendiri ya brotowali, sambiloto ya kayu manis ya daun cerme ya daun Afrika, daun insulin. Nah, itu bisa untuk menurunkan gula ya kalau memang kita mau bikin sendiri ya. Kalau misalnya kita mau buang darah, ya boleh donor darah
ya donor darah bagus ya, tapi biasanya kalau ada orang penyakit-penyakit yang terlalu tinggi biasanya ditolak Nggak bisa. ya. Ya, gula tinggi biasanya ditolak ya. Nah, stabilkan dulu gulanya, donor ya tiap 6 bulan sekali. Itu bagus ya. Itu. Karena peremajaan sel darah ya, darah lama terbuang, darah baru terbentuk atau terapi lintah. Tapi jangan gulanya tinggi dulu ya. Kalau gulanya tinggi, lukanya nggak sembuh-sembuh ya itu. Oke, ini pertanyaannya dari Bapak Gundarto di Bogor. Apakah jika kita sering konsumsi cabai bisa menetralisir gula di dalam darah kita? Karena secara pribadi kalau kita konsumsi manis-manis kan harus diimbangi dengan yang pedas. Mohon pencerahannya. Ya, cabai itu nafsu makan ya, nafsu makan naik, gulanya naik. Jadi cabai itu antioksidan ya bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Cuman cabai ini kan membuat nafsu makan ya. Orang makan ada cabai coba dari sepiring jadi 2 piring ya. Nah, jadi hati-hati ya, maksudnya takutnya bukan efek dari cabenya, efek makannya ya, efek makannya lebih banyak, akhirnya gulanya naik ya. Nah, apalagi kalau orang ya istri saya kan orang Bukit Tinggi ya. Nah, kalau nggak ketemu cabai ya nggak makan ya. Nah, orang Bukit Tinggi kan kalau makan cabai apalagi ini, wah makannya enak banget ya. Nah, hati-hati Hello, gulanya. orang bukit. Jadi Ya, jadi perlukah antara pedas dan manis eh, dikombinasi? enggak juga sih sebenarnya, itu kayak selera aja ya, selera sebenarnya. Oke. Baik, dari Ibu Ati Lestari. Assalamualaikum Pak Alfian. Kalau Waalaikumsalam. saya ketemu dengan buku yang isinya resep-resep herbal zaman dulu dengan penerbit dari Semarang, bisa diterapkankah? Mudah sih yang ditulis di situ, seperti apa yang juga saran-saran Pak Alfian. Mohon sarannya. Iya. Boleh ya, kalau misalnya dia efek farmakologinya jelas ya, boleh, nggak ada masalah. Malah kitab-kitab dulu ya, kitab-kitab lontar, kitab-kitab di candi dulu itu, yang kitab-kitab dari keraton itu kan lebih dahsyat ya, cuman tidak ditularkan. Kadang-kadang banyak juga catatan itu hilang ya, sayang banget ya. Nah, kalau di China itu dia dimuseumkan terus diteliti lebih lanjut. Nah, kalau kita ini banyak disimpan, nggak diturunkan, akhirnya hilang. Hilang. Kadang dibikin memang untuk keraton ya, jadi nggak boleh untuk orang luar ya. Ada juga itu. Nah, akhirnya hilang. Nah, dulu dari nenek buyut juga kan, saya kan Sriwijaya ya. Sriwijaya itu Raja Palembang dulu kan, makanya ada RM Raden Muhammad ya. Nah, itu ada buku dulu tuh juga, kata papa ya, saya nggak tahu juga ya. Nah, buku itu kitab-kitab herbal ya, dibuatnya pakai daun, malah pakai daun dulunya. Nah, cuman waktu kebakaran hilang kata bapak. Wah, sayang banget itu, sayang banget ya. Wah, kalau ada yang begitu sebenarnya dimuseumkan atau diturunkan ya. Jadi kita bisa cek apa, bisa kita cek dengan apa? Kita cek dengan apa, maksudnya eh, apa tuh kandungannya ya, kandungannya macamnya ya. Nah, itu bisa kita teliti lagi ya, kalau ada ya lebih bagus ya itu ya, karena ya sayang banget loh, misalnya ribuan tahun yang lalu nggak dimuseumkan, nggak dipakai ya. Zaman dulu tuh orang lebih bersih ya, jadi dia bisa apa ya, dia lebih paham dengan tanaman ya, lebih paham karena kerjanya itu terus ya, jadi mereka tuh lebih bersatu dengan alam ya, bersatu dengan alam, ya. Terus belum belum dapat karomah ya, kita nggak tahu ya itu. Ya. Oke, Bu Ati Lestari, jadi buku yang keren itu jangan dibuang. boleh di boleh di Iya. boleh dibaca-baca. Baik, kita lanjut kembali dengan pertanyaan dari Ibu Emilda. Pak Alfian, kalau gula tinggi sampai 400 sudah berobat ke dokter, terus saya nggak boleh konsumsi apa saja ya, dan apa juga yang bagus dikonsumsi. Terima kasih. Iya. Ya, kalau gula 400 ya tetap makanan yang manis-manis ya, tepung ya, terus yang mengandung gula ya. Misalnya kentang goreng itu kan indeks glikemiknya tinggi ya, pisang ya. Terus buah-buah yang boleh aja ya, yang boleh itu pepaya, alpukat ya.
terus jambu kristal ya, terus apa lagi, bengkuang ya, eh, apa lagi, ya yang lain kena ya, jeruk kena, kiwi masih mending ya. Jadi jambu kristal yang boleh, pepaya, alpukat, bengkuang, stroberi ya masih aman itu ya. Kalau yang lain udah naik semua ya, pisang naik ya. Nah, makanan ya yang tepung-tepung ya, nasi ya, nasi bisa cara lama masaknya, cara zaman dulu ya, di apa, direbus dulu ya, baru dikukus Kukus. ya. Itu lebih lebih aman ya, karena Beda gulanya. dengan kalau masuk ke rice cooker ya. Nah, itu gulanya numpuk pasti. Akhirnya makan nasi yang diendapkan, ya itu. Nah, itu bagusnya caranya yaitu, ya. Mm-mm. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau saya minum obat dokter tapi kepingin juga minum seperti yang tadi dianjurkan, apakah itu kunyit atau ketumbar dan herbal yang lain, itu kira-kira berjeda berapa lamakah yang aman? Kunyit, herbal-herbal dicampur maksudnya. Kalau herbal Jangan enggak dengan obat dokter maksudnya di sini. dengan obat medis. Kalau dengan obat medis selang 1 jam sampai 2 jam, ya. Kalau 1 obat, sampai 2 jam. Oke. supaya dia sudah tereliminasi, ya, supaya tidak ada interaksi obat herbal dan obat medis, ya. Jadi harus diselang, ya, supaya dia sudah tereliminasi, sudah keluar, ya. Iya. Pertanyaan berikut ini agak terkait juga karena tolong tanya Mbak Nuning, kalau mengkonsumsi herbal obat itu jangan sambil makan apa biar optimal. Iya. Kalau minum herbal apa? Jangan makan apa dibarenginnya. Kalau minum herbal jangan makan apa? Pantangannya Kalau gitu, barengannya gitu. minum teh, ya pasti ya, takutnya kan ada interaksi ya. Minum obat medis ya, jangan boleh dibarengin, 1-2 dipisahkan. jam Nah, jedanya. Terus herbal. Terus kalau herbal yang memang bisa mengiritasi lambung, misalnya sambiloto, nah itu sesudah makan ya. Terus apalagi ya, yang sebelum makan boleh temu mangga misalnya ya, kunyit itu aman ya. Terus bagi yang tensi rendah, jangan yang herbal-herbal yang menurunkan tensi ya, tambah tensinya rendah, atau herbal-herbal yang bisa mengekspresikan kalium ya, misalnya tadi jadi hiperkalimia ya, jadi turun ya, ginjalnya terganggu. Jadi banyak juga ya yang bisa kita pilih ya, herbal ya itu. Nah, tapi teh jangan diminum bareng herbal gitu ya. ya, Satu di tapi antaranya yang tadi. bersifat basa alkali dia malah jadi netral ya itu. Oke, ini terkait teh tadi ada yang tanya sih sebetulnya, tapi di sebelah mana nih? Katanya ini dulu deh, meniran dan pala hati-hati buat pria, bisa impoten. Gimana ceritanya? Kira Kan banyak sama. makanan dengan bumbu pala atau buah pala yang dimaksud. Jadi kalau meniran jangka panjang, meniran kita rebus, kita bikin ekstrak, nah itu. Tapi kalau buat makanan kan banyak itu, jadi nggak terlalu efek ya. Kita Mhm. makan pala masih mending, tapi kalau kita bikin rebusan pala khusus untuk diminum, pasti kita ngantuk ya, langsung cepet sedatif ya. Kalau pala itu untuk sedatif, untuk ngantuk. Tapi kalau meniran untuk imunitas kita, tapi kalau ekstraknya, nah itu lama-lama nanti impoten bagi cowok. Ya. Meniran digabung dengan habatus soda jangka panjang bisa hepatotoksik ya itu. Jadi yang dosis tinggi, bukan dosis makanan. Kalau makanan kan dicampurnya banyak ya. Ada Mhm. bumbu ini ya, itu nggak masalah ya itu. Nah, ini yang terkait teh tadi, ada yang bilang bertanya, ada yang bilang teh juga mengandung zat yang kurang bagus untuk tubuh. Mohon penjelasannya dong. Soalnya ayah saya itu edik banget kalau minum teh sehari bisa 4 kali. Ya, tadi kan efek samping sudah kita jelaskan. Teh itu mengandung tanin. Ya, tanin itu bisa membuat kita konstipasi, susah BAB. Ya, Hmm. teh itu mengandung kafein. Ya, kafein itu ya mengganggu sistem saraf pusat. Nanti susah tidur, insomnia. Ya, terus kadang-kadang ya karena susah tidur berdebar. Ya, jantungnya. Ya, kalau jangka panjang. Ya, kalau memang dia sering-sering terus. Ya, dan terus teh itu kan membuat asam urat kalau banyak, ya.
Asam urat jadi batu, ya, batu ginjal, ya. Kalau batu intan, batu permata, nggak apa-apa, ya. Nah, asam urat jadi batu, ya. Nah, nanti kencingnya batu. Jadi jangan terlalu banyak atau imbangi dengan air putih, ya. Minum teh, air putih. Minum teh, air putih. Jadi dia rilis, ya, dia keluar dari kencing kita. Asam urat tuh keluar dari kencing kalau kita minum air putih yang banyak, gitu. Oke. Terima kasih sekali untuk yang sudah berkontribusi ngasih jempol di WA dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Dan karena kita sudah ada di penghujung, ini ada panggilan masuk, sayangnya kita nggak bisa terima nih ya Pak Endung, jadi mohon maaf karena nggak live. Baik, pokoknya nggak bisa gitu ya, bukan karena live ya, salah informasi. Baiklah, juga untuk Dis, terima kasih sekali, belum bisa dijawab pertanyaannya karena kita sudah di penghujung, dan Pak Alfian akan merangkum bahasan kita terkait dengan acara kita pagi ini, yaitu tentang farmakologi dasar. Ya, monggo. Baik, ya. Jadi kita tadi belajar farmakologi dasar, the basic of pharmacology, ya. Nah, ini sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena kita mengetahui mekanisme kerja dari tanaman herbal, ya. Kalau kita tidak tahu mekanisme kerja herbal, gimana kita mau memberikan resep, ya. Jadi harus kita pelajari, yaitu adalah patofisiologi penyakit, biokimia, ya, sampai farmakologi. Kenapa? Karena di situ ada penghambatan, inhibisi, ada meningkatkan atau sinergis, ya, atau ada sifatnya toksisitas yang tadi kita sebutkan. Jadi belajar herbal itu ya harus memang belajar, ya, kalau untuk mengobati. Tapi kalau untuk diri sendiri ya masih aman rebusan, ya. Tapi kalau untuk mengobati harus belajar lebih detail, ya. Makanya tadi saya bikin ya untuk yang 3 bulan, yang selama 2 tahun saya belajar itu bisa ditumpahkan di situ semua selama 3 bulan. Nah, nanti kita pelajarin semua. Tapi di hasil ini sebagian sudah saya infokan, ya, saya sudah berikan di hasil, ya, supaya teman-teman juga bisa belajar di sini. Nah, jadi farmakologi itu adalah sangat penting, ya, karena basicnya dari mekanisme kerja obat. Terima kasih. Alhamdulillah, apa yang disampaikan the basic of pharmacology untuk pagi hari ini benar-benar mempersuasi kita. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ke 081 383 262 040. Oke. Kalau mau datang ke sana di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 ya, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sekarang pertanyaan yang mudah-mudahan tadi kita akan segera dapat informasinya, itu yang mengikuti pelatihan 3 bulan tadi itu ya. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak untuk kehadirannya di acara pada pagi hari ini. Insya Allah kita dapat jumpa kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.